Bapak Ibu dan saudara sekalian ya dikasih oleh Tuhan, jumpa kembali dalam agenda ngopeni Ati tengah minggu pada edisi yang ke-6 ini. Saya berharap bahwa kita semuanya boleh bersiap di dalam menikmati perenungan firman Tuhan, juga menikmati beberapa lantunan pujian yang boleh menguatkan kita dan boleh menopang kita di dalam menjalani aktivitas kita keseharian. Namun sebelumnya, semuanya berada dalam kabar yang baik-baik ya. Puji Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita, kita memohon Tuhan untuk membimbing dan menyertai agenda kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mensyukuri setiap rahmat dan anugerah Tuhan yang telah menolong kami, untuk kami bisa beraktivitas, untuk kami tetap merasakan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Sejenak kami mau memuji nama Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, dan biarlah sungguh setiap bagian yang akan kami baca dan kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami. Setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sejenak membuka hati kita di hadapan Tuhan dalam pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Biar kiranya pujian ini mengingatkan kita betapa kedamaian yang kita rasakan, betapa rasa aman dan nyaman yang kita nikmati sesungguhnya terjadi ketika kita begitu dekat dengan hadirat-Nya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa.
Jemaat sekalian, firman Tuhan hari ini akan kita baca dan akan kita renungkan sebagaimana Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Baiklah, saya membacakan untuk kita semuanya demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan yang memelihara sabda Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sahabat Tuhan, sahabat Kristus, ketika memiliki sebuah kesempatan untuk bermain ke kota kami, di kota Bojonegoro, maka singgahlah ke sebuah daerah yang bernama Malo, ya. Salah satu kecamatan di seberang Bengawan Solo, memang kalau dari kota begitu, yang bernama Kecamatan Malo. Nah, di Kecamatan Malo itu ada satu daerah atau ada satu desa yang menjadi pusat industri gerabah. Ada sebuah aktivitas menarik turun-temurun yang sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di sana. Ya. Dari industri gerabah yang dilakukan itu ada banyak kehidupan perekonomian yang semakin hari semakin bertumbuh. Kehidupan perekonomian yang bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan makan, tetapi juga mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tetapi tentu kita tahu bahwa situasi dan zaman yang telah berubah sekarang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, gitu ya. Menjadi sebuah tantangan yang menuntut kreativitas yang tinggi, menuntut daya juang dan keuletan yang tinggi, supaya industri gerabah itu tidak semakin ditinggalkan, tetapi justru semakin dikenal. Maka kemudian dengan daya kreativitas yang cukup tinggi, yang awalnya hanya sekedar menyediakan gerabah-gerabah untuk peralatan masak, tetapi kemudian menjadi berbagai macam souvenir, terus juga keperluan-keperluan lain untuk menghiasi setiap sudut rumah tangga begitu, setiap sudut rumah begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika ada sebuah kesempatan untuk bermain ke sana, ada beberapa pelajaran menarik yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, berbicara tentang sebuah keuletan, berbicara tentang sebuah daya juang yang cukup tinggi, gitu ya. Karena apa? Karena sekali lagi di tengah situasi dan tuntutan zaman ini, mereka dituntut untuk tetap kreatif. Mereka dituntut untuk terus bersaing dengan berbagai macam industri-industri yang lain. Maka di tengah-tengah situasi yang sulit pun,
kreativitas demi kreativitas itu terus tumbuh. Maka sekarang ada yang namanya wisata edukasi begitu ya, ketika anak-anak juga dilibatkan di sana untuk berbuat. Nah, tetapi kemudian yang kedua adalah ketika ada seorang pembuat tukang periuk itu atau pembuat gerabah itu melihat bahwa tanah liat yang ada di dalam genggamannya itu, ia sudah memiliki rancangan dan rencana yang indah, akan saya buat model seperti ini. Tetapi di tengah jalan, entah karena kerentanan daripada tanah liat ini sendiri, atau juga karena faktor-faktor yang lain, maka rencana awal itu menjadi gagal. Bentuk yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Apakah tukang gerabah itu kemudian berdiam diri? Tidak. Tetapi yang menarik adalah kemudian dia berusaha untuk berjuang membentuknya kembali, berusaha untuk memperbaikinya kembali, sampai akhirnya didapatkan bentuk yang paling menarik. Bentuk yang sesuai dengan harapan. Bahkan bentuk yang bisa menjawab kebutuhan demi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan, ayo pergilah ke tukang pembuat periuk, lihatlah apa yang mereka kerjakan, lihatlah apa yang sedang mereka perjuangkan. Ketika ada satu proses yang gagal, ketika ada satu bentuk yang tidak jadi, maka kemudian disentuhnya kembali, dibuatnya kembali menjadi bentuk yang lain. Bahkan dikatakan bentuk yang lebih baik sesuai dengan pemandangannya. Sebenarnya dengan sebuah pembelajaran yang sangat sederhana itu, Tuhan Yesus Allah mau mengungkapkan satu keberadaannya yang sempurna. Bahwa Dia adalah Allah sang pembentuk, Allah yang senantiasa memiliki daya kreativitas yang cukup tinggi, Allah yang memiliki sebuah komitmen yang cukup kuat, supaya umat yang ada di dalam tangannya itu akan bisa dibentuk seturut dengan kehendaknya, seturut dengan rancangannya. Dari sinilah kita melihat, kalau misalnya hal ini kita kaitkan dengan kehidupan kita hari lepas hari, siapa sih manusia yang tidak pernah mengalami sebuah kegagalan? Ada saja kan? Ketika kita masih bisa beraktivitas hari ini, bukan berarti bahwa hanya keberhasilan-keberhasilan yang kita raih. Nyatanya kalau kita membuka lembaran kehidupan kita yang lama, ada saja kegagalan demi kegagalan itu terjadi. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita berjuang untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang baik, yang diciptakan dengan segala keindahannya, bahkan diciptakan sungguh amat baik, supaya kemudian mampu untuk mengelola seluruh ciptaan Tuhan ini dengan baik. Ketika kita kemudian dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita bisa mencerminkan cinta kasih Allah dan memuliakan Allah dengan segala potensi yang kita miliki. Nyatanya, kita menemukan begitu banyak kegagalan. Apapun alasannya, apapun penyebab dari kegagalan itu. Tapi ketika kita belajar dari firman Tuhan hari ini, pada satu sisi kita akan mengatakan bahwa kegagalan itu adalah satu hal yang lumrah, satu hal yang sangat mungkin terjadi karena kondisi kita ini seperti tanah liat, seperti bejana dari tanah yang memang sangat rentan, sangat lemah, rentan untuk hancur, rentan untuk gagal begitu ya. Nah, tetapi toh kita hidup bukan hanya dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan dan hikmat kita sendiri. Tetapi diri kita ini adalah tanah liat di tangan tukang pembuat periuk. Itu artinya mari kita tetap menempatkan diri kita dalam tangan kuasa Tuhan, supaya dengan segala kerendahan hati kita dan kesiapan kita, kita bisa dibentuk lebih lanjut oleh Tuhan. Bukan malah dihancur leburkan terus kemudian dibuang, diinjak-injak, bukan. Tetapi dibentuk kembali untuk menjadi bejana yang lebih indah, bejana yang lebih baik, bejana yang lebih menarik, dan bejana yang lebih memiliki daya guna untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Hari ini, mari kita mencoba dengan jujur melihat keberadaan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan?
Berbagai macam situasi terkadang mengingatkan kita, oh, dalam studi mungkin saya pernah mengalami kegagalan. Oh, dalam membangun sebuah usaha kerja, saya mungkin pernah mengalami kegagalan. Dalam membangun relasi di tengah-tengah keluarga, saya pun mungkin pernah mengalami kegagalan. Dan secara khusus, dalam keberadaan saya sebagai umat Tuhan, saya pun mungkin pernah mengalami kegagalan. Jauh daripada kehendak Tuhan. Jauh daripada sebuah kehidupan yang diwarnai dengan damai sejahtera. Justru malah meninggalkan jalan Tuhan. Hari ini, ketika kita melihat kegagalan-kegagalan yang mungkin pernah kita alami dan bahkan saat ini masih kita temukan. Saya mengajak untuk setiap kita jangan hanya berhenti dalam sebuah ratapan. Jangan hanya terus berhenti untuk mempersalahkan diri sendiri atau bahkan mungkin mencari kambing hitam atas apa yang kita lakukan. Tetapi mari kita meletakkan ketidaksempurnaan kita meletakkan kelemahan-kelemahan kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Kita menyerahkan diri kita dengan segala kerendahan hati. Tuhan, Engkau mau apa? Tuhan, Engkau mengharapkan apa dalam keberadaan diri saya ini? Karena hanya dengan berserah penuh, hanya dengan komitmen yang teguh itulah, maka kita akan menjadi bejana tanah liat yang sangat indah, yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, terlebih yang sangat berkenan bagi siapapun yang Tuhan izinkan menyapa hari-hari kita. Mari kita bersama-sama hening sejenak. Mari kita bersama-sama mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan membentuk diri kita. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan. Inilah kami dengan segala kerapuhan-kerapuhan yang kami miliki. Inilah kami ya Tuhan dengan segala kegagalan-kegagalan kami. Mungkin gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam membangun relasi dengan sesama, bahkan gagal dalam membangun sebuah keharmonisan keluarga. Semuanya itu sebenarnya merupakan salah satu wujud daripada kegagalan kami untuk menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kegagalan kami untuk senantiasa hidup dengan takut akan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah setiap kami bukan hanya meratapi kegagalan ini, bukan hanya sekedar mencari kambing hitam atas kegagalan ini, tetapi dengan rendah hati kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kami mau memberikan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan jadikan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami belajar untuk tidak menyerah kalah, tetapi kami mau belajar untuk memahami bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang sempurna untuk kebaikan setiap kami. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni kami, dan bentuklah kami menjadi bejana yang baru, yang teramat indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali menyatukan hati kita. Kita akan bersama-sama menunjukkan komitmen dan kesungguhan kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Bila Tuhan yang membentuk kita, jangan pernah menyerah apapun masa lalu yang sudah pernah terjadi, atau bahkan mungkin sejuta kegagalan yang pernah kita alami. Biarlah itu menjadi bagian dari masa lalu kita. Sekarang yang terpenting adalah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menyerah kalah, tetapi terus belajar untuk percaya bahwa Tuhan masih punya rencana yang terindah bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini. Ku tak akan menyerah.
Jemaat sekalian, demikian akhir daripada agenda ngopi tengah minggu kita. Tetap yakin dan percaya Tuhan memiliki segala kuasanya untuk membentuk umatnya. Tuhan tetap memiliki kuasa untuk menjadikan kita indah sesuai dengan rencananya. Tuhan memberkati.